Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-7. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian mau link Zhou-wen Pargoy, silahkan subrek aja. Biar nontonnya tambah mantap, silahkan pasang headset. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Sepulang dari rumah Ouyang Lan, Zhou-wen pun sampai di rumahnya Li Xuan. Keadaannya sangat sunyi. Zhou-wen merasa kalau sepertinya Li Xuan lagi ngopi di luar. Mantap, sekarang aku bisa main game tanpa ada yang maido, teriak Zhou-wen. Di dalam game, Zhou-wen dan semut preman sedang bantai-bantai di dungeon Goa Semut. Kemudian dia mendapat telur bis pendamping semut preman lainnya. Tapi sayang sekali, statnya lebih rendah dari semut preman yang pertama kali dia dapatkan. Tiba-tiba di kejauhan bayangan semut terbang muncul. Dan wush, dia menyerang Zhou-wen. Tapi untungnya Zhou-wen masih bisa menghindarinya. Sialan, tiba-tiba muncul, gak pakai salam, gak apa. Dasar kampret, teriak Zhou-wen dengan nada kesal. Tanpa membalas perkataan Zhou-wen, semut terbang terus-terusan menyerang Zhou-wen. Sat-set. Dengan combo Pargoy yang sudah dia kuasai, Zhou-wen berhasil menghindarinya. Dan kini dia berhadapan-hadapan dengan semut terbang. Dan tuas. Anjir, susah juga bewan nama dia, batin Zhou-wen. Saat terbang di udara, tiba-tiba semut terbang menghilang. Zhou-wen mulai bersiap. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, tapi Zhou-wen tahu dari mana si semut terbang akan menyerang. Dan duas, Zhou-wen berhasil menghantam semut terbang itu dengan pukulannya. Semut terbang terhempas lumayan jauh. Lalu Zhou-wen mengeluarkan skillnya Aspam. Dan duar, si semut terbang ternyata nggak kenapa-napa cuy. Mamam nih, konsekutif normal punch, teriak Zhou-wen. Semut terbang pun KO juga. Lalu semut itu ngedrop sebuah telur bis pendamping. Yes, dapat telur bis pendamping. Hoki bet gua, ucap Zhou-wen yang senang. Lalu muncul dua pilihan, yaitu tetaskan telur atau gabungkan telur dengan semut preman. Tapi tingkat keberhasilannya cuma 20%. Penggabungannya pasti scam. Masa sama-sama semut tapi tingkat keberhasilannya rendah? Ujar Zhou-wen. Gimana nih? Gabungin gak ya? Batin Zhou-wen yang kebingungan. Kalau gagal, telur ini bakalan hilang sia-sia. Mbuh wis, tetaskan saja, ucap Zhou-wen. Dan tiba-tiba muncul sebuah lubang hitam. Energi Zhou-wen terserap sangat banyak ke dalam lubang hitam tersebut. Lalu di dunia nyata, tubuh Zhou-wen terasa sangat sakit. Punggungnya seperti dikoyak dengan sesuatu yang tajam. Zhou-wen sampai muntah darah gara-gara saking sakitnya. Zhou-wen pun mulai lemas karena kehilangan banyak darah. Akhirnya dia pun pingsan. Setelah itu di HP saktinya muncul tulisan-tulisan kuno yang tidak kita mengerti. Tak lama kemudian, Zhou-wen pun bangun. Dia bersyukur karena rasa sakit yang dirasakan di dunia nyata tidak sesakit di dalam game. Kalau enggak, Zhou-wen pasti sudah mati. Zhou-wen membuka HP saktinya untuk mengecek apakah penetasan telurnya berhasil apa enggak. Kalau penetasannya gagal, berarti dia sangat apes. Lalu di HP saktinya
Terlihat kalau penetasan telur semut terbangnya berhasil. Zhou-wen pun senang. Lalu dia akan mencobanya untuk terbang di atas kolam air di kota Buddha versi gaming. Kemudian dia memanggilnya. Keluarlah, semut terbang sat-set-sat-set. Apaan nih? Scam anjir, teriak Zhou-wen. Lalu kita diperlihatkan status dari semut terbang milik Zhou-wen. Rajanya ketinggian rendah, tapi itu masih dalam bentuk larva. Dan statusnya masih tergolong rendah untuk monster beast pendamping tingkat legend. Kenapa statnya rendah ya? Padahal dia sangat ganas loh saat mau membunuhku, ucap Zhou-wen. Untung imut. Kalau enggak udah gua jual lu, ujarnya. Lalu muncul notif kalau semut terbang sedang lapar. Bisa lapar juga ya? Tapi makan apa dia? Kasih gula kah? Batin Zhou-wen. Di HP saktinya muncul dua opsi pilihan makanan. Yang pertama, kasih semut preman, atau yang kedua, kasih telur bis pendamping. Zhou-wen terkejut. Ternyata makanannya si kecil ini adalah bis pendamping atau telur bis pendamping. Siapa yang merancangmu? Kenapa aku nggak makan gula atau monster liar aja sih? Batin Zhou-wen sambil marah ke si kecil. Aku nggak tahu apa-apa, paman, ucap si kecil. Ya udahlah, kasih telur bis pendamping aja, kata Zhou-wen. Zhou-wen merasa kalau untuk membesarkan si kecil ini bukanlah hal yang mudah. Dan karena tidak mungkin mengandalkan monster bayi untuk bertarung, Zhou-wen pun menariknya dan mencoba perubahan wujud bis pendamping dari si kecil. Terlihat sayap yang lumayan kecil di punggung Zhou-wen. Zhou-wen pun mencoba terbang dengan sayap mungilnya. Wush! Kecil-kecil ternyata kenceng cuy, ucapnya. Yang jadi persoalan cuman nggak bisa dipakai terbang tinggi. Oh, mungkin ini yang dimaksud rajanya ketinggian rendah, batin Zhou-wen. Karena sudah bisa terbang, Zhou-wen tidak perlu berurusan lagi dengan semut-semut kroco itu. Dia pun langsung terbang mengeksplor goa lebih dalam lagi. Semakin dalam, terowongan semakin sempit, dan semut-semutnya tambah banyak. Zhou-wen akhirnya berhenti. Di depannya semut-semut itu sangat banyak. Sekabupaten mungkin lebih. Dia merasa tenang karena bisa terbang. Tiba-tiba, wush! Semut-semut itu gotong royong membentuk sebuah tangan raksasa. Dan boom! Zhou-wen langsung tenggelam di antara para semut. Lalu dia mengeluarkan skillnya, yaitu Aspam. Dan duar! Akibat ledakan dari Aspam, Zhou-wen ikut terhempas dan terjatuh di sebuah lubang. Di lubang tersebut, dia melihat sarang semut. Terlihat semut terbang berbondong-bondong menyerbu ke arah Zhou-wen. Woi, tunggu woi! Satu-satu kalau berani, teriak Zhou-wen. Dan peletaf, Zhou-wen pun game over. Zhou-wen berpikir kalau dungeon semut ini sangat menarik. Dan untuk menjelajahi tempat itu, dia harus menunggu si kecil untuk tumbuh ke wujud aslinya. Tiba-tiba perut Zhou-wen keroncongan. Dan saat membuka kulkas, ternyata kosong. Mau nggak mau, Zhou-wen pun terpaksa harus pergi keluar cari makan. Saat di luar, anggota Intel yang diketahui kalau namanya Tante Lisa akan melancarkan rencananya untuk membawa Zhou-wen ke pria berkacamata. Dengan bodi semohainya, dia yakin kalau akan berhasil menjebak Zhou-wen. Dia datang, saatnya beraksi, batin Tante Lisa. Dia pun akting terjatuh.
dan dengan wajah polos mencoba meminta bantuan pada Zhou-wen. Tapi Zhou-wen berjalan santuy dan mengabaikannya. Apa? Dia sama sekali nggak melirikku. Kurang ajar. Padahal kan seorang MC nggak mungkin meninggalkan seorang wanita yang kesakitan sendirian ya, batin Tante Lisa. Tante Lisa pun menyusul Zhou-wen dan akan mengeluarkan jurus andalannya. Sambil jalan, Zhou-wen berpikir, karena sudah punya kemampuan terbang, dia jadi lebih mudah untuk mengeksplor kolam teratai. Tapi dia tetap harus waspada dengan Blood Lotus. Tiba-tiba di belakang, Tante Lisa memanggilnya. Tante bilang kalau dia nyasar dan kakinya lagi terluka. Dia ingin Zhou-wen mengantarnya. Belum selesai ngomong, Zhou-wen malah telepon polisi untuk membantu tante-tante nggak jelas ini. Tunggu, kau saja yang mengantarku ya, ucap Tante Lisa. Aku lapar, mau makan. Cari orang lain saja ya tante, ujar Zhou-wen sambil pergi meninggalkannya. Aku dipanggil tante? Bocil kurang ajar, batin Tante Lisa. Tante Lisa pun kesal dan mulai mengeluarkan skillnya. Dia menyerang Zhou-wen dari belakang. Dan duar! Zhou-wen ternyata mampu menghindar menggunakan sayap mungilnya. Lalu Zhou-wen menyadari kalau tante-tante yang ada di depannya ini adalah salah satu agen pemerintah yang dia lihat setelah bertemu dengan Jing Daoxian. Si Tante Lisa mulai serius. Dia mengeluarkan skill apinya. Karena itu di tempat umum, Zhou-wen menggertaknya dengan menelpon polisi. Sialan, aku tidak bisa melanjutkan ini. Bisa merepotkan kalau keluargaan sampai tahu, batin Tante Lisa. Dia pun pergi sambil mengancam Zhou-wen seperti penjahat-penjahat yang ada di komik dan anime. Zhou-wen keheranan, kenapa anggota pemerintah federasi mencoba untuk menangkapnya, padahal dia nggak ngelakuin tindak kejahatan apapun. Tunggu dulu. Apa mungkin mereka mengira kalau aku anak buahnya Jing Daoxian? Batin Zhou-wen. Zhou-wen pun menelpon Li Xuan. Tumben kau telepon duluan. Ada apa broku? Ucap Li Xuan. Zhou-wen menyuruh Li Xuan buat nyari tempat sepi, karena ada suatu hal penting yang mau Zhou-wen ceritakan. Apa? Kau bertemu Jing Daoxian? Teriak Li Xuan. Sialan, sudah berapa kali kau membuat aku iri? Imbuh Li Xuan. Untung tidak kuceritakan semua. Bisa panas dingin dia kalau sampai tahu lengkapnya, batin Zhou-wen. Dari penjelasannya Zhou-wen, Li Xuan tahu kalau itu kelompok Heina. Kelompok apaan tuh? Tanya Zhou-wen. Li Xuan bilang kalau itu adalah organisasi khusus pemerintah, atau lebih tepatnya departemen khusus yang melakukan operasi yang tidak melalui proses hukum yang resmi. Li Xuan menambahi kalau mereka adalah organisasi yang menghalalkan segala cara untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Mereka terdengar merepotkan. Oh iya, apa kau tahu cara supaya bisa diterima jadi mahasiswa secara resmi? Tanya Zhou-wen. Kau cerdas juga rupanya, ucap Li Xuan. Lalu Li Xuan berkata, walaupun departemen khusus memiliki kewenangan yang besar, tetap saja nggak bisa melakukan hal-hal yang ilegal di tempat umum, apalagi di kampus. Sebenarnya ada cara instan agar dirimu tetap aman, yaitu tinggal aja bareng Ouyang Lan. Dijamin aman, beres, ucap Li Xuan. Aku ndak mau merepotkan mamah baruku. Dirimu aja, tulungono aku, ujar Zhou-wen. Mendengar itu, Li Xuan pun juga akan mendaftar resmi sebagai mahasiswa. Dia juga akan minta bantuan sama ayahnya,
Siapa tahu bisa selesai dengan mudah. Oke, terima kasih. Kau benar-benar sohibku, ucap Zowen. Sialan, di mana-mana ada masalah. Berat juga kehidupan sebagai MC, batin Zowen. Setelah itu, panel berpindah di kantor Federasi Departemen Pemeriksaan Khusus. Tante Lisa terlihat dimarahi sama pria berkacamata. Tante menyadari kesalahannya. Dia minta maaf dan minta kesempatan kedua untuk mencobanya lagi. Tidak ada lain kali. Mustahil bagimu untuk menyentuh Zowen lagi. Lihat nih, ucap pria kacamata sambil menyodorkan sebuah dokumen. Pria kacamata menjelaskan kalau dia minta bantuan gurunya untuk membantu menyelidiki Ouyang-lan dan menggali informasi rahasia dari keluargaan. Setelah membaca, Tante Lisa terkejut. Posisi yang sebelumnya dimiliki oleh Jing-an sekarang dipindahkan ke Zowen. Pria kacamata menjelaskan kalau itu sudah valid. Dalam hati dia berpikir kalau keluargaan hanya punya satu kali kesempatan untuk mengubahnya, dan posisi itu malah justru diberikan kepada Zowen. Jing Daoxian terus keluargaan. Semua terhubung dengan bocah itu. Benar-benar bocah yang sangat menarik, batin si kacamata. Waduh, siapa ya yang udah kangen sama gue? Ucap Zowen. Lalu terlihat Zowen yang sudah sampai di Universitas Sunset. Sekarang dia sedang mencari asrama yang sudah disiapkan sama mamah barunya. Selang beberapa lama, akhirnya dia menemukannya. Setelah men-scan kartu asramanya, dia pun masuk ke kamarnya. Terlihat kamar yang benar-benar mewah. Mamah Lan memang GG, batin Zowen. Kehidupan orang kaya, aku datang, ucap Zowen. Karena berangkat buru-buru, Zowen membawa perbekalan yang sedikit. Jadi dia berencana pergi ke supermarket kampus sambil mencarinya pakai Google Map. Saat keluar kamar, dia berpapasan dengan Jing-an yang lagi menuruni tangga. Zowen pun menyapanya. Jing-an terlihat heran, kok Zowen bisa ada di sini? Dia pun tidak membalas sapaan Zowen, dan dengan muka cuek, pergi begitu saja meninggalkan Zowen. Aku punya salah apa sih sama dia? Yo wis lah, lagian cewek itu selalu benar dan cowok selalu salah, batin Zowen. Di sebuah tempat di area kampus, Zowen terlihat kesasar. Google Maps sialan, aku dibuat nyasar anjir, ucap Zowen. Mana sepi bet, mau tanya ke siapa coba, batin Zowen. Lalu Zowen mendengar suara kucing. Dia pun pergi ke arah suara. Ternyata juga ada suara orang. Kok kayak kenal suaranya ya, batinnya. Maaf mengganggu, aku mau tanya. Ladalah. Belum selesai tanya, dia dikejutkan dengan Bang Gudian yang sedang asik bermain dengan para kucing. Anu, Bang Gudian, baru mau ngomong, Bang Gudian langsung menepuk pundak Zowen. Lalu dia berkata, kalau sampai ada rumor yang beredar tentang hal ini, maka Zowen akan mampus. Ampun bang, aku cuma mau tanya di mana letak supermarket. Dan kau tenang saja, aku ini orangnya insecure, jadi nggak doyan ngegosip, ucap Zowen. Bang Gudian pun melepaskan Zowen. Dia bilang kalau ini adalah wilayah lama di area kampus. Dan dia pun menunjuk ke arah letak supermarket berada. Tak lupa dia juga mengingatkan Zowen untuk tidak menyakiti kucing-kucing yang ada di sana. Kalau enggak, Zowen juga bakalan mampus. Gudian pun berjalan pergi meninggalkan Zowen.
Lalu panel menjelaskan kalau setelah badai dimensional terjadi, manusia mulai menjinakkan makhluk-makhluk dimensional dan menjadikannya bis pendamping. Akibatnya binatang seperti anjing dan kucing nggak lagi disayang seperti dulu. Jowen tidak menyangka kalau orang yang dijuluki sebagai iblis kampus adalah seorang penyayang kucing. Kemudian panel memperlihatkan Jowen yang sedang berada di kamar. Dia terlihat kesal dan bertanya-tanya. "Pas di situ kok mati terus?" ujar Jowen. Lalu dia mencobanya lagi. Pasti ada sebuah petunjuk. Di dalam game dia masih berpikir gimana cara pergi ke kuil Buddha kecil itu. Bahkan dengan terbang pun masih mati. Apakah ini benar-benar dead zone? Batin Jowen. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan Jenderal Skeleton dan semut terbang yang begitu kuat aja masih ada cara untuk mengalahkannya, pikir Jowen. Lalu Jowen merasa kalau keadaan ini tidak sama seperti saat melawan bos monster. Keadaan ini menggambarkan sebuah pintu. Jika Jowen tidak punya kuncinya, maka dia tidak bisa masuk ke sana. Jadi yang perlu dia lakukan adalah menemukan kuncinya. Tapi dia sadar kalau di kota Buddha cuman ada kolam teratai untuk dijelajahi. Lalu dia teringat dengan skill meditasi tingkat 7 miliknya. Jowen pun mencobanya. Karena nggak punya efek apa-apa selain rasa hangat dan menghabiskan cukup banyak energi, berarti kegunaannya cuman ada satu. Dan dugaan Jowen pun benar. Dan saat menggunakan meditasi, dia tidak game over. Jowen pun senang. Sekarang dia bisa mengeksplor tempat itu. Lalu dia terkejut dan peletaf. Dia game over karena kehabisan energi untuk mempertahankan skill meditasinya. "Apa-apaan penggunaan energi yang banyak ini?" teriak Jowen. Jowen mencobanya lagi. Kali ini dia lari ngebut, tapi masih berakhir game over. Lalu dia mencoba terbang, tapi masih game over juga. Lebih cepat sih, tapi boros energi banget, batin Jowen. Jowen merasa kalau skill meditasi ini belum cukup dan perlu untuk ditingkatkan seperti skill skeleton palm sebelumnya. Dan dia juga perlu untuk level up supaya energinya bisa bertambah lebih banyak. Tiba-tiba ada telepon. Ternyata dari Lisuan. Lisuan menyuruh Jowen untuk segera datang ke kolam teratai karena akan ada pertunjukan besar. "Pertunjukan macam apa cuy?" tanya Jowen. "Kesinilah, pasti seru," ucap Lisuan. Dan di kejauhan terlihat Jing'an dan seorang mahasiswa senior berambut merah. Mereka berdua seperti punya suatu masalah satu sama lain. Dan sayang sekali, chapter pun ditutup sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.